Stand up, please. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat ya semuanya. Jadi kita harus bersyukur ya, walaupun kita pembelajarannya sudah tetap muka yang secara terbatas, artinya kita sudah bisa tetap muka seperti ini. Ya. Hari ini sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, jadi sebaiknya diawali dengan doa. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa di pagi hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya ketua kelas sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa di pagi hari ini. Nah, apakah hari ini semuanya hadir atau ada teman yang berhalangan untuk hadir hari ini? Ya, hadir semua ya. Oke, baik. Jadi kita bersyukur ya karena kalian bisa hadir semua. Nah, untuk daftar hadirnya itu bisa nanti kalian isi di Google Classroom ya. Jadi itu sebagai bukti bahwa kalian telah hadir di mata pelajaran sehari ini. Nah, baik. Untuk pertemuan minggu lalu, apakah masih ada yang ingat kita membahas tentang apa? Saya, Sir. Ya, silakan. Itu, Sir, materi yang minggu lalu kita membahas teknologi pada masa praksara, Sir. Ya, itu ya. Jadi materi minggu lalu itu adalah teknologi masa praksara. Nah, kali ini kita akan berpindah dengan materi yang baru, yaitu tentang akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha. Tapi sebelum itu, saya mau tanya, apakah ada yang ingin menceritakan pengalamannya tentang belajar zaman praksara mengenai teknologi masa praksara? Ya, ada? Ya, silakan. Ternyata budaya masyarakat praksara itu masih bisa kita temukan di lingkungan sekitar. Misalnya masyarakat desa yang masih menggantungkan hidup dengan alam, bercocok tanam, hidup di bantaran sungai dan lain sebagainya. Serta sistem kepercayaan masyarakat praksara itu masih bisa kita temukan di lingkungan masyarakat modern saat ini. Bagus ya. Nah, jadi sampai saat ini ternyata budaya masa praksara itu masih kita temukan, terutama itu di desa-desa. Ada sistem bercocok tanam, ya kan? Ada sistem kepercayaan yang masih sifatnya animisme dan dinamisme. Nah, untuk pertemuan ini, saya akan tampilkan dulu slide PowerPoint-nya ya, untuk materi kita di pertemuan hari ini. Nah, oke, jadi materinya ini sudah tampil ya di slide PowerPoint-nya. Tapi sebelumnya saya minta izin dulu untuk melepas maskernya biar memudahkan saya untuk berbicara. Baik, adapun materi kita hari ini mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Nah, dari materi akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha ini, apakah dari kalian ada yang tahu tidak salah satu bentuk akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha? Saya Pak. Ya, silakan Nak. Salah satunya Pak, bentuk candi di Indonesia pada hakikatnya adalah berundang yang merupakan unsur Indonesia asli. Misalnya Candi Borobudur yang merupakan salah satu contoh dari bentuk akulturasi tersebut. Oke, terima kasih ya. Jadi itu salah satu bentuk akulturasi antara
Indonesia dulu itu dikenal dengan yang namanya sistem pemerintahan secara sederhana. Nah, contohnya itu seperti kesukuan yang dipimpin oleh kepala suku. Nah, setelah itu masuknya Hindu-Buddha dikenal dengan konsep Dewa Raja. Bagus ya. Beri tepuk tangan dulu kedua teman-teman. Jadi itu ya, ada dua wujud akulturasi yang sudah disampaikan oleh kedua temanmu. Satu di bidang seni bangunan dan yang satu itu di bidang sistem pemerintahan. Jadi dulu nenek moyang kita sederhananya itu sistem pemerintahannya itu masih berbentuk kesukuan dan pemimpinnya dikenal dengan kepala suku. Nah, namun ketika masuknya Hindu-Buddha itu berubah konsepnya. Konsepnya yang dikenal dengan Dewa Raja. Jadi raja itu dulu dianggap sebagai titisan dewa. Nah, itu ya materi kita hari ini tentang akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha. Itu hanya baru dua bagian itu ya, belum bagian-bagian yang lain. Nah, ya, adapun ini ya, untuk pembelajaran kita hari ini bisa kalian lihat di slide PowerPoint-nya. Itu dimulai dari IPK. Ya, IPK itu indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua nanti kita coba bahas sedikit bagaimana itu akulturasi kebudayaan di bidang seni bangunan, dan yang berikutnya seni rupa dan seni ukir, kemudian seni sastra dan aksara, kemudian bagian terakhir itu adalah sistem pemerintahan. Nah, untuk tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi ini kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama itu kemampuan kalian dalam menganalisis berbagai contoh mengenai bentuk seni bangunan pada masa Hindu-Buddha, menganalisis perkembangan seni ukir dan seni aksara pada masa Hindu-Buddha. Nah, untuk keterampilannya, ini untuk bagian keterampilan, kalian hanya cukup menyajikan makalah atau karya tulis tentang akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha. Bisa dipahami ini untuk IPK-nya ya dan tujuan pembelajarannya, bisa ya? Oke, baik. Nah, kemudian saya coba beri stimulus kepada kalian. Nah, ini perhatikan ini gambarnya ini ya, yang di depan ini. Nah, saya akan coba berikan kalian satu stimulus atau rangsangan mengenai analisis persamaan dan perbedaan antara Punden Berundang dan Candi Borobudur. Nah, kalau Punden Berundang ini adalah peninggalan masa pra-aksara, sedangkan Candi Borobudur ini peninggalan apa Candi Borobudur? Zaman Hindu-Buddha. Kira-kira ada persamaan tidak ini? Nah, ada ya? Nah, ada yang mau memberikan pendapat tentang kedua gambar ini? Nah, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Sir. Silakan Fakih. Kenapa bisa terjadi proses akulturasi seperti itu, Sir? Misalnya dari Punden Berundang berubah menjadi Candi Borobudur. Oke, baik. Itu ya pertanyaannya Fakih. Kenapa bisa berubah dari before ke after? Sebelum praksara dan setelah praksara. Nah, setelah itu ada yang ingin ditanyakan lagi? Siapa lagi? Ya, silakan. Apakah proses akulturasi hingga saat ini masih terjadi? Oke, baik ya. Apakah proses akulturasi hingga saat ini masih terjadi? Dua pertanyaan coba kita analisis. Saat ini karena proses akulturasi ya, dari proses masa praksara berpindah ke proses masa Hindu-Buddha. Jadi akulturasi itu bercampurnya dua kebudayaan yang berbeda, ya kan? Tetapi tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Nah, kita bisa lihat dari kedua gambar ini. Kebudayaan asli Indonesia itu bisa dilihat di Candi Borobudur yang dimana bahan bangunannya itu terbuat dari batu. Itu budaya aslinya orang Indonesia ketika membangun bangunan yang pada masa praksara. Kemudian di bagian reliefnya itu bisa ditemukan. Itu tentang gambar tentang suasana alam yang ada di Indonesia itu bisa dilihat di relief-relief Candi Borobudur. Unsur Indianya bisa kita lihat bangunan yang megah dan ada stupanya. Itu kan unsur Indianya. Jadi menyatu, tetapi tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Itu yang dikatakan akulturasi. Nah, pertanyaan kedua tadi dari temanmu, apakah hingga saat ini masih terjadi akulturasi? Masih, ya. Dulu kita menyurat pakai surat yang pakai kertas. Coba lihat sekarang teknologi perkembangannya. Hanya menggunakan email, ya kan? Tanpa dilihat secara kasat mata itu surat, kita bisa berkirim pesan kepada keluarga kita yang ada jauh di sana. Jadi sampai saat ini dan sampai kapanpun proses akulturasi itu akan terus berjalan. Ya.
Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, bagus. Nah, kemudian kita lihat salah satu bentuk akulturasi tadi yang kita akan mengaku, yaitu seni bangunan. Apa aja sih yang terjadi proses percampuran? Jadi secara sederhananya itu akulturasi itu percampuran ya. Nah, kita lihat dari reliefnya ini, reliefnya atau ukiran yang ada di candi. Sebelum ada masuknya pengaruh India dan setelah ada masuknya pengaruh India. Nah, unsur Indianya bisa kita lihat bangunannya megah, ya kan? Kayak ini candi-candinya megah. Kemudian ada patung-patung perwujudan dewa. Itu adalah unsur Indianya. Kemudian kita lihat unsur Nusantaranya atau budaya asli Indonesia. Di zaman praksara itu ada yang dikenal penjir, ya kan? Ada sarkofagus, kemudian ada berundak yang tadi saya perlihatkan itu. Jadi inilah satu konsep akulturasi di bidang seni bangunan. Oke, baik. Nah, itu untuk seni bangunan ya. Kemudian yang kedua itu adalah seni rupa dan seni ukir. Ini sangat kental pada masa Hindu Buddha. Bisa dilihat di slide-nya ini ya, seni ukir dan seni rupa. Nah, yang pertama itu bisa dilihat pada relief. Nah, relief ini kayak ukiran yang ada di dinding-dinding candi. Seni ukir yang dipahat pada bagian dinding-dinding candi. Kemudian yang kedua, relief yang dipahatkan pada dinding pagar yang ada di Candi Borobudur berupa pahatan Sang Buddha, ya kan? Kemudian yang ketiga, di sekitar Sang Buddha, nah ini unsur budaya Indonesia aslinya loh. Ini Indonesia banget ini. Di sekitar Sang Buddha itu terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Nah, ini unsur budaya asli Indonesia saat itu ketika pengaruh India masuk, tetapi unsur Indonesianya itu tidak dihilangkan. Kemudian yang berikutnya itu adalah seni sastra dan aksara. Seni sastra dan aksara itu makin berkembang juga pada masa Hindu Buddha. Jadi ini diawali dengan masyarakat di Nusantara saat itu sudah mulai mengenal yang namanya tulisan. Jadi sistem aksara dan sastra di Indonesia itu makin berkembang pada masa Hindu Buddha ketika masyarakat Nusantara itu sudah mulai mengenal budaya tulis-menulis. Nah, di sini ada berbentuk prosa atau puisi, kemudian di sini ada timbul warak carita, hasil kubahan dari para pujangga. Jadi di masa Hindu Buddha itu sudah banyak itu pujangga-pujangga yang mengisahkan misalnya tentang Ramayana dan Sinta, ya kan, cerita-cerita asik saat itu. Dia melanjutkan seni pertunjukan wayang kulit saat itu pada masa Hindu Buddha. Oke? Yang terakhir nih. Ini yang terakhir ya di slide ini ya, sebelum kita pindah ke bekerja secara kelompok, yaitu sistem pemerintahan. Ada sebelum masuknya Hindu Buddha dan setelah masuknya Hindu Buddha. Sebelum masuk Hindu Buddha, ternyata sistem pemerintahannya itu mengangkat seorang pemimpin semacam kepala suku. Kemudian orang yang dipilih itu biasanya memiliki kekuatan-kekuatan magis, ya, atau mempunyai karismatik tertentu untuk dijadikan sebagai ketua atau kepala suku. Nah, ketika masuknya Hindu Buddha itu berubah konsepnya. Pemimpin tadi diubah dari seorang kepala suku menjadi seorang raja. Kemudian yang kedua, oleh rakyat, raja dipandang bukan dengan dewa. Makanya ketika saat itu ada yang dikenal konsep dewa raja. Apa yang dikatakan raja itu adalah titisan atau titah dari seorang dewa. Ketika rajanya bilang A, rakyatnya harus ikut bilang A. Oke? Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, baik. Untuk membahas materi ini ya, kita akan menggunakan model pembelajaran yang namanya kooperatif tipe jigsaw. Ya, sudah pernah belajar sebelumnya menggunakan metode jigsaw? Belum ya? Nah, sekarang kita akan coba gunakan model pembelajaran tipe jigsaw. Jadi tipe jigsaw itu ada dua kelompok namanya, ya. Yang satu kelompok ahli, yang kedua itu adalah kelompok asal. Ya, oke. Jadi saya coba catat di sini ya. Yang kelompok asal, ya. Nah, ini kelompok asal. Jadi kelompok asal ini nanti ini adalah kelompok besarnya, ya. Kelompok besarnya, misalnya terdiri dari 4 kelompok, berarti ada 4 kelompok besarnya. Nah, kelompok ahli, nanti kelompok ahli itu terdiri orang-orang yang ada di dalam kelompok asal itu, ya. Nah, ini tadi kelompok asal, kemudian serbagi di sini ada kelompok yang namanya kelompok ahli.
itu berhitung 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan lagi 1 sampai 4 dan seterusnya. Bisa ya? Nah, saya mulai dari sebelah kiri saya. Silakan. 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. 1. Oke. Jadi nanti kelompok asalnya ada 4 ya. Ya, jadi saya mohon maaf kalau nulisnya pakai tangan kiri ya. Nah, jadi kelompok asalnya ada 4. Nanti kelompok asalnya ini saya akan pecah menjadi kelompok ahli. Ya, ada ahli nomor 1, ya kan? Ada ahli nomor 2, oke? Ahli nomor 3 dan ahli nomor 4. Nah, ahli nomor 4, nomor 1 nanti itu berkumpul di nomor yang 1. Jadi di kelompok ahli itu nomor 1 semua di situ. Ya kan? Di ahli nomor 2 itu nomor 2 semua di situ nanti. Bisa dipahami ya? Dan di nomor 3 seperti itu dan seterusnya. Oke? Sekarang kita bentuk dulu kelompok asalnya. Ya. 1 2 3 4 itu adalah kelompok asal. Ya. 1 2 3 4 ini kalian satu kelompok. Bisa dipahami ya? Satu kelompok. Oke? Satu kelompok. Kemudian 1 2 3 4 itu satu kelompok. 1 2 3 4 itu satu kelompok, dan kamu juga gabung di kelompok terakhir. Sekarang coba kita bentuk dulu kelompok asalnya. Oke? Ini yang nomor 1 2 3 4 itu berkumpul dulu jadi satu. Oke, silakan. Silakan. Nah, kita pilih ya. Kemudian kita 1 2 3 4 boleh berkumpul. Ya, bentuk saja tidak apa-apa. Boleh? Sabar. Baik, untuk kelompok ini ya, saya dulu silakan dicatat dulu untuk kelompok asalnya. Nah, setiap di kelompok asal itu terdiri dari orang-orang yang ahli di nomor tertentu. Ya, misalnya di kelompok ini ya, di kelompok 1 ini ada ahli mengenai ahli mengenai akulturasi kebudayaan pada seni bangunan nomor 1. Berarti dia ahli di nomor 1. Oke, karena sudah terbentuk kelompok asalnya ya, ini adalah rumah kalian, kelompok besarnya. Jadi nanti di kelompok besarnya silakan ditunjuk temannya siapa yang mendapatkan nomor 1, siapa yang mendapatkan nomor 2, dan siapa yang mendapatkan nomor 3. Nah, dari kalian 4 orang ini, jadi nanti satu orang itu bertugas menjadi ketua kelompoknya dalam kelompok besar itu. Jadi silakan tunjuk temanmu siapa yang mendapat tugas nomor 1 dan siapa yang mendapat tugas nomor 2 dan siapa mendapat tugas nomor 3. Silakan ditunjuk temannya siapa yang nomor 1 dan seterusnya. Oke? Oke. Kalau sudah kalian tunjuk siapa temanmu untuk mengerjakan nomor-nomor tertentu, jadi untuk tugasnya yang ahli 1 nanti nomor 1 itu mengenai wujud akulturasi budaya Nusantara itu di bidang seni bangunan, ya. Kemudian yang nomor 2 itu akulturasi di bidang seni ukir, oke? Kemudian yang ketiga itu pada seni sastra dan seni aksara. Bisa dipahami ya kelompok besar ini ya? Oke, sekarang waktunya kalian berkumpul dengan nomor yang sama. Siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, dan siapa yang nomor 3. Oke? Silakan. Ayo, semuanya. Oke, silakan berdua. Oke. Oke. Nomor 2. Nah, ini di sini mungkin nomor 3. Nomor 3. Ya, kamu tulis saja kamu.
dimulai dari sekarang. Silakan. Saya sebutkan saja. Jadi nanti itu kan tentang kalian nomor berapa? Ya, silakan dilihat di buku. Jadi silakan dituangkan di bukunya atau di buku tugas yang masing-masing. Dan ketika saya tunjuk silakan untuk melakukan presentasi sebelumnya. Oke, kelompok ahli. Kemudian kalian nomor berapa? Satu. Itu kan sudah dikelompokkan itu bagaimana seni bangunan itu ada yang relief dan sebagainya. Nanti tinggal kalian tuangkan di buku tugas kalian. Nanti ketika saya tunjuk presentasi boleh nanti maju. Oke, ahli satu tadi itu. Ahli berapa tadi? Dua. Seni ukir itu biasanya lebih cenderung pada relief ya, relief pada pasir kita. Nanti itu tinggal kalian tulis di catatan. Ahli berapa ini? Nanti cukup banyak presentasi menjelaskan nanti ada tugas akhirnya nanti tinggal sekretariatnya sekitar masih saya tulis kalau kalian ahli berapa satu nanti ada kita maju Kita cari jawaban sendiri atau membaca dari sini? baik karena bekerjanya di kelompok ahli sudah selesai sekarang waktunya untuk kembali ke kelompok asal. Nah silakan kalian kembali ke kelompok asal dan melaporkan hasil diskusi kelompok ahli kalian di kelompok asal kalian. Yang asalnya tadi yang kelompok di sini silakan. Yang asalnya kelompok di sini silakan kembali dulu. Oke, silakan. Tadi tentang apa ada satu? Yaitu seni bangunan ya, seni bangunan. Oke. Ahli dua tadi tentang apa? Seni ukir. Oke. Seni ukir. Nah, kemudian yang ketiga adalah seni sastra. Oke. Seni sastra. Nah, di kelompok rumah kalian ini, kelompok asal, silakan dilaporkan hasil diskusi kalian dari kelompok ahli. Nah, itu silakan kalian diskusikan kembali ke kelompok asal. Misalnya kelompok asal 1, asal 2, dan asal 3. Melaporkan hasil diskusinya dari kelompok ahli untuk nanti disampaikan melalui presentasi. Oke, silakan. Saya beri waktu 5 menit untuk melaporkan hasil diskusinya dari kelompok ahli dikumpulkan. Oke. Kamu yang nomor berapa? Nomor 1. Ini toh. Sekarang waktunya untuk presentasi dari kelompok asal. Saya tunjuk kelompok asal 1. Silakan berdiri kelompok asal 1 atau perwakilannya saja boleh kelompok asal 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya dari kelompoknya masing-masing. Baik, kami dari kelompok asal 1 akan menjelaskan tentang seni bangunan. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Unsur-unsur Hindu Buddha dapat dilihat dari bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa, serta bagian-bagian candi dan stupa. Sementara bentuk candi yang pada hakikatnya adalah pundan berundak merupakan unsur budaya lokal. Selanjutnya adalah seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu Buddha juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Contohnya dapat dilihat pada relief yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya, relief di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha di mana sekitarnya terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan gunung merpati. Baik, saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu wujud akulturasi budaya Nusantara, Hindu, dan Buddha pada seni sastra dan seni aksara. Seni aksara yang berkembang awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu Buddha dan sastra Islam. Wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari aksara atau tulisan yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab, Melayu atau Arab gundul, dan isi ceritanya juga ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Baik, sekian presentasi dari kelompok asal 1, dan untuk kelompok lain dipersilakan untuk menambahkan atau bertanya kepada kelompok kami. Saya ingin menambahkan.
Silakan Bu Dirian. Jadi menurut saya dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok asal 1, ternyata tidak semua bangunan candi di Indonesia itu merupakan hasil dari percampuran atau akulturasi kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, salah satu contoh candi hasil dari akulturasi kebudayaan India dan Nusantara atau Indonesia itu yang asli yakni Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Sekian. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Silakan kepada kelompok lain yang jika ingin bertanya, silakan. Saya Ya. bagaimana proses akulturasi budaya Hindu Buddha dan budaya lokal di Indonesia? Baik, pertanyaan kelima saya persilakan kepada teman saya Cahaya untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Maksudnya pengaruh budaya agama Hindu dan Buddha diberikan menjadi 3 periode. Di antaranya yang pertama, periode pertama unsur Buddha dan Hindu lebih kuat, lebih terasa dan lebih menonjol. Ya, periode kedua, unsur Hindu Buddha di Indonesia berimbang. Yang ketiga, periode unsur Indonesia semakin kuat, sedangkan unsur Hindu dan Buddha semakin menurun. Sekian penjelasan saya, apakah sudah dipahami? Iya, bisa dipahami. Terima kasih jawabannya. Oke, baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok kami. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya tentang akulturasi kebudayaan Hindu budaya. Jadi semua yang kalian sampaikan itu atau kalian tanyakan itu sudah sesuai dengan materi atau tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, untuk lebih kondusifnya lagi, silakan kalian mengatur kembali posisi tempat duduk kalian seperti sedia kala. Silakan. Oke, itu ya untuk materi kita hari ini. Apakah ada dari kalian yang bisa menyimpulkan materi pertemuan kita kali ini? Oke, baik, silakan Rizkila. Baik, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha yang suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan juga kebudayaan yang lainnya. Nah, sehingga membentuk kebudayaan baru yang ada di Nusantara ini. Nah, kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu, nah masing-masing tidak kehilangan kepribadiannya atau yang bisa kita sebut ciri khasnya lah. Nah, oleh karena itu untuk dapat berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Nah, begitu juga untuk kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan Indonesia asli. Nah, contohnya itu hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli. Di antara lain yaitu seni bangunan candi, seni sastra atau aksara, dan juga sistem pemerintahan dan juga kepercayaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizkila untuk kesimpulannya di pagi hari ini. Nah, sebagai bentuk penghargaan saya ke kalian, saya sangat sangat bangga dengan kalian begitu aktif dalam proses pembelajaran di pagi hari ini. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, untuk bagian ini bagian refleksinya, atau bagian evaluasinya nanti itu bisa kalian peroleh. Itu nanti ada LKPD, lembar kegiatan belajar siswa atau LKS, itu ada di classroom kalian. Nah, LKPD-nya bisa kalian lihat di depan sini ya. Ini sebagai bahan evaluasi kalian atau tes formatifnya ya. Itu nanti bisa kalian download di Google Classroom kalian. Oke. Nah, untuk perencanaan pembelajaran materi pertemuan minggu depan atau minggu berikutnya, kita akan berpindah di kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Ya, jadi itu materi berikutnya. Silakan nanti modulnya juga bisa kalian download juga di Google Classroom untuk materi pertemuan minggu berikutnya. Jadi silakan kalian pelajari lebih awal, baru kita akan diskusikan. Nah, jadi untuk akhir pembelajaran ini, karena tadi diawali aktivitasnya dengan doa, jadi harus ditutup juga dengan doa. Silakan ketua kelas
berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pertemuan kita di pagi hari ini. Saya harapkan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please.